Oke, baiklah. Sekarang Bapak akan mencoba memberi gambaran tentang administrasi hubungan sekolah masyarakat. Administrasi sekolah dan masyarakat itu adalah merupakan bagian dari administrasi dan supervisi pendidikan. Jadi yang merupakan salah satu bidang dari administrasi pendidikan itu adalah administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ruang lingkup materi itu meliputi pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, serta peran personil sekolah, dalam ini adalah guru dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, baiklah kita lihat apa pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Pertama kita lihat dari sudut pandang dari beberapa ahli. Di antara beberapa ahli yang ada yang bisa dikutip ya. Sebetulnya banyak sekali ahli-ahli membahas tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, menurut Ibnu Samsi yang dikutip oleh Suryo Subroto, bahwa Husemas adalah kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar mereka mendukungnya dengan sadar dan sukarela. Mereka ini maksudnya adalah masyarakat. Jadi adalah menciptakan hubungan yang harmonis. Jadi ada keharmonisan hubungan antara sekolah dan masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kedua, dari Gunawan menyatakan bahwa Husemas adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah dan pendidikan semakin efektif, efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi Husemas ini adalah bagian dari kelancaran atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu melalui dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu Husemas ini dapat mendapatkan simpati dari masyarakat umumnya. Kemudian Kate Dretz Leslie mengemukakan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Jadi pada prinsipnya hubungan sekolah masyarakat itu adalah menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi dengan demikian hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi dua arah yang dilakukan antara sekolah dengan masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program sekolah. Jadi bukan hanya pemahaman, tetapi juga mendapat partisipasi. Ya. Meskipun sebetulnya hubungan sekolah masyarakat ini merupakan keuntungan timbal balik, ya, baik bagi sekolah maupun bagi masyarakat, itu sama-sama menguntungkan. Namun dalam ini kita bicara dari sudut sekolah, bagaimana mendapat pemahaman dari masyarakat serta partisipasi terhadap program sekolah. Dan tentunya program sekolah ini adalah memajukan pendidikan, ya. Artinya meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, apa pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat? Sekolah merupakan bagian integral dari masyarakat. Jadi sekolah itu adalah bagian dari masyarakat, unsur dari masyarakatnya, bukan lembaga yang terpisah, yang berdiri sendiri, yang dikasih pagar, masih pembatas, sehingga merupakan bagian terpisah dari masyarakat. Jadi sebetulnya dia adalah salah satu komponen dari masyarakat.
Jadi oleh sebab itu sekolah ini harus menyatu dengan masyarakat karena dia merupakan bagian. Tidak mungkin bagian ini yang berbeda dari keseluruhannya. Jadi sebagai bagian maka itu mendukung untuk kegiatan keseluruhan dari masyarakat. Kemudian hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah tergantung pada masyarakat. Hidup atau majunya suatu sekolah itu sangat tergantung kepada masyarakat. Kalau tidak ada warga masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah itu, maka tentu sekolah itu tidak ada muridnya. Kalau tidak ada murid, ya tidak ada sekolah gitu. Jadi kelangsungan hidup itu sangat tergantung kepada masyarakat. Termasuk dukungan masyarakat juga. Kalau sekolah itu tidak mendapat dukungan dari masyarakat, masyarakat tidak peduli dengan sekolah yang di lingkungannya, maka bisa jadi misalnya kalau ada hewan ternak yang masuk ke sekolah dibiarkan oleh masyarakat, sementara sekolah itu tidak dalam keadaan belajar gitu. Tentu tidak ada guru dan kepala sekolah atau murid di sekolah itu. Nah, masyarakatlah yang menjadi menjaga keamanan dari sekolah itu. Jadi kalau hubungan sekolah dengan masyarakat bagus, maka masyarakat ikut membantu menjaga keamanan sekolah. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Ya, jadi sekolah salah satu bidang kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Jadi warga masyarakat yang membutuhkan kebutuhan pendidikan, maka dia pergi ke sekolah. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan. Jadi pada prinsipnya sekolah dan masyarakat itu saling membutuhkan. Ya. Sekolah perlu masyarakat untuk mendapat dukungan, dan masyarakat memerlukan sekolah untuk memajukan masyarakat di sekitar sekolah. Kalau masyarakat bisa memberdayakan sekolah untuk kemajuan masyarakatnya, maka misalnya untuk pendidikan yang berkualitas, maka perlu kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat. Bagaimana sekolah betul-betul menjadi tempat untuk mencerdaskan anak-anak warga masyarakat tersebut. Nah, kalau ini berhasil, maka masyarakat itu tentu akan maju. Masyarakat adalah pemilik sekolah. Sekolah ada karena masyarakat memerlukan. Jadi ini dalam kata lain bahwasanya yang memiliki sekolah itu adalah masyarakat. Jadi bukan kepala sekolah, bukan guru-guru. Sekolah itu ada karena masyarakat memerlukan. Kalau masyarakat tidak perlu, maka sekolah itu tidak ada. Coba misalnya ada sekolah di masyarakat itu dan tidak disukai oleh masyarakat, maka warga masyarakat itu mencari sekolah lain tempat menyekolahkan anak-anaknya. Karena kebutuhan masyarakat akan pendidikan bagi anak-anaknya di sekolah tersebut merasa tidak terpenuhi, tidak tercukupi, maka mereka mencari sekolah lain. Nah, kalau banyak masyarakat atau semuanya masyarakat menyatakan hal sama, maka sekolah itu tidak memiliki murid. Nah, kalau tidak memiliki murid, ya tidak ada fungsi kepala sekolah, tidak ada fungsi guru. Nah, guru tidak bisa melaksanakan tugas karena tidak ada murid. Jadi sebab itu masyarakat dan sekolah dan masyarakat ini harus bekerjasama. Terutama sekolah itu sebagai bagian dari masyarakat. Jadi harus betul-betul mendukung akan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, secara hukum ya, Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8 menjelaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Jadi secara legalitas bahwasanya ada hak masyarakat ya, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan di sekolah. Nah, inilah beberapa pernyataan tentang pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi oleh sebab itu manajemen di sekolah itu harus bisa membangun hubungan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat dengan baik, dengan efektif. Ya. Apa manfaat? Nah, ini kalau kita tinjau secara lebih khusus ya manfaat hubungan sekolah masyarakat. Pertama,
hubungan pertama, manfaat bagi sekolah, memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, memperlancar proses belajar mengajar, memperoleh dukungan dan bantuan masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Jadi kalau hubungan sekolah dengan masyarakat bagus, ya, jadi ada kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, dan proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya di lingkungan sekolah tuh ada warung. Coba misalnya kalau hubungan sekolah dan masyarakat bagus, ketika jam belajar itu siswa tidak dilayani untuk nongkrong di warung. Nah, dengan demikian siswa mau nongkrong di mana gitu. Nah, tapi kalau hubungannya tidak bagus ya, atau tidak terjadi hubungan ya, yang sering sinkron, bisa jadi warung-warung sekitar sekolah itu tempat nongkrong anak-anak meskipun ketika jam belajar. Nah, hendaknya warga masyarakat juga ikut memotivasi anak-anak untuk belajar. Jadi, menyediakan tempat bagi anak-anak untuk nongkrong, tapi waktu istirahat. Tapi ketika jam belajar, maka semua warga masyarakat itu mendorong, ya, memotivasi anak-anak untuk masuk kelas. Di samping itu, hubungan sekolah dengan masyarakat ini manfaatnya bagi masyarakat itu adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebetulnya baik dari segi ekonomi, mental maupun spiritual ya. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkatkan kemampuannya. Jadi sebetulnya sekolah itu yang ada di lingkungan satu masyarakat itu bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pertama, melalui mutu pendidikan. Jadi mutu pendidikan itu hendaknya bukan hanya milik sekolah, tetapi juga milik masyarakat. Masyarakat berupaya atau bahkan menuntut ke sekolah itu bagaimana mutu pendidikan di sekolah itu tinggi. Nah, kalau mutunya tinggi, anak-anaknya cerdas, maka demikian akan membuat dampak kepada kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Karena warga masyarakatnya dapat melaksanakan, dapat mendapatkan atau menjalankan kegiatan ekonomi yang produktif. Ya. Jadi tidak ada pengangguran, masyarakat bisa bekerja, meningkatkan kesejahteraannya. Di samping itu juga sekolah ini bisa menjadi sarana untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya masalah kenakalan remaja. Ini perlu kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Sebetulnya bukan kenakalan ya remaja itu, tapi adalah adanya penyimpangan perilaku. Karena menurut remaja itu sudah benar, ya. Tapi menurut orang tuanya yang tidak benar atau masyarakat. Nah, bagaimana penyimpangan perilaku masa remaja ini? Karena sesuai dengan aspek psikologi masa remaja atau masa belum remaja ya, masa menuju remaja, itu berbagai konflik ada dalam diri peserta didik. Nah, tentu ini sekolah dan masyarakat ini sama-sama bekerja sama membantu masalah ini. Jadi dengan demikian hubungan sekolah dan masyarakat ini merupakan keuntungan timbal balik, baik bagi sekolah maupun bagi masyarakat. Tujuan Husemas. Ini kita ambil salah satu pendapat ahli. Tujuan Husemas itu adalah meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, untuk mengembangkan antusiasme saling membantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Bisa juga dalam rumusan lain itu mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. Jadi karena ada juga warga masyarakat itu tidak mau bersekolah karena tidak melihat apa pentingnya sekolah bagi warga masyarakat, arti pendidikan bagi warga masyarakat.
mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah. Karena ini sebetulnya masyarakat memang perlu mendukung ya, baik moral maupun finansial. Bagaimana misalnya di satu tempat masyarakat itu bisa membangun masjid yang megah, tetapi tidak bisa membangun sekolah yang berkualitas. Mestinya bagaimana bisa membangun tempat ibadah yang megah, tetapi juga dapat membangun sekolah yang berkualitas ya. Memberi informasi pada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah, memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah. Nah, jadi sekolah dan masyarakat ini bisa bersinergi. Nah, tentu pemahaman dari sekolah maupun masyarakat, terutama inisiatifnya muncul dari sekolah ya. Karena sekolah lah yang berkepentingan membina hubungan dengan masyarakat. Terus itu manajemen sekolah, misalnya kepala sekolah ya, ini perlu betul ini mengembangkan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat ini dengan efektif. Ada beberapa prinsip administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, integriti. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan sifat non-akademik. Jadi, misalnya guru A berbeda dengan guru B, atau guru C berbeda lagi. Jadi, hendaknya warga sekolah yang akan melaksanakan hubungan dengan masyarakat itu harus sebagai satu kesatuan ya. Jadi tidak membingungkan masyarakat. Jadi antara apa yang diucapkan dari satu pihak yang pihak lain itu ada kesamaan. Oleh sebab itu perlu ada sinkronisasi ya, pemahaman tentang program sekolah dan hubungannya dengan masyarakat. Kedua, continuity ya. Bahwasanya pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya saat akan meminta bantuan keuangan kepada orang tua atau masyarakat. Nah, sering ini terjadi ketika awal tahun pelajaran atau diadakanlah hubungan. Sering terjadi sekolah itu mengundang masyarakat itu ketika meminta bantuan ya, di awal tahun pelajaran. Nah, akan menyatakan sekolah untuk membuat ini, maka kepada setiap peserta didik harus memberi sumbangan sejumlah sekian. Nah, ini tentu tidak membangun hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat. Jadi hubungan yang baik ini tidak hanya pada saat kebutuhan tentu saja, tetapi merupakan suatu kesinambungan bahwa orang tua atau masyarakat itu merasa bahwasanya mereka perlu memahami program sekolah dan perlu merasa apa yang bisa didukung ya, apa yang bisa dibantu sehubungannya program sekolah tersebut. Jadi tidak merasakan bahwasanya misalnya ya tugas pendidikan itu kan sekolah, jadi orang tua berlepas tangan terhadap anaknya. Tapi hendaknya antara orang tua dan sekolah itu memiliki minat yang sama dalam mendidik anak didik dan juga bagi warga masyarakat lainnya. Kemudian simplicity, nah, ini artinya informasi disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti dengan bahasa-bahasa akademik yang digunakan. Jadi bahasa-bahasa, cara-cara yang bagaimana yang terjadi di masyarakat. Tidak misalnya dalam suatu forum di mana orang tua harus menggunakan dasi, sepatu bagus. Nah, tentu banyak orang tua yang tidak bisa ikut. Jadi dilakukan secara sederhana, bagaimana kalau melaksanakan pertemuan, ikutlah pola-pola
bagaimana pertemuan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Kemudian yang keempat adalah coverage, bahwa pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek. Jadi masyarakat itu mendapatkan informasi atau memahami mencakup semua aspek, ya, tidak hanya masalah keuangan saja, termasuk program ekstrakurikuler, program remedial. Jadi tidak hanya bagian tertentu saja, tetapi semua aspek hendaknya perlu diinformasikan atau dikomunikasikan dengan masyarakat maupun warga sekolah. Jangan-jangan nanti kalau ketidakpemahaman warga masyarakat pada suatu program sekolah, nanti masyarakat menganggap itu tidak tepat, ya, bertentangan nilai-nilai budaya masyarakat di situ, maka akan terjadi penolakan, ya. Atau dengan kata lain, sekolah dan masyarakat nanti menjadi tidak harmonis hubungannya. Nah, itulah pentingnya ada pemahaman terhadap program sekolah oleh warga masyarakat, sehingga warga masyarakat bisa memahami apa yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian yang kelima adalah constructiveness, bahwa program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif atau membangun. Jadi informasi disampaikan itu tidak menjelekkan guru, menjelekkan masyarakat, atau menyalahkan siswa. Jadi sifatnya hendaknya itu adalah sifat membangun, ya. Apa program-program yang akan dijalankan, apa tujuan menjalankan program itu, apa manfaat yang akan didapat, seperti itu yang akan disampaikan. Jadi tidak hanya tuntutan, tetapi manfaat yang didapat dari program itu perlu juga disampaikan, sehingga masyarakat merasa, oh ini penting, ini perlu, sehingga masyarakat akan mendukung. Tapi kalau tidak, misalnya misalnya orang tua harus beriur dengan jumlah sekian untuk sumbangan, karena ketidakjelasan orang tua atau kejelasan masyarakat, maka tidak ada yang mendukung. Sebetulnya kalau program sekolah itu jelas, ya, pasti banyak dukungan dari masyarakat, ya, dan juga para alumni. Nah, ini yang terjadi di sekolah, ini kurang melibatkan alumni. Banyak sekolah-sekolah yang sudah lama berdirinya atau sudah tua, tetapi alumninya tidak aktif, ya, untuk mendukung program sekolah. Hendaknya alumni ini merupakan bagian penting juga membangun hubungan, ya, oleh sekolah. Karena kan banyak, kalau semakin lama sekolah itu berdiri, semakin banyak alumni-alumninya yang berhasil, ya. Nah, bagaimana menggait itu sehingga ikut membantu program sekolah. Adaptability yang keenam, ya. Ini adalah hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan lingkungan masyarakat, aktivitas, kebiasaan, dan budaya masyarakat. Jadi disesuaikan dengan budaya masyarakat. Kalau budaya ini tentu mungkin ada juga budaya-budaya masyarakat yang yang dengan kebutuhan perkembangan ilmu dan teknologi mungkin perlu direorientasi, ya, bisa jadi, ya. Nah, itu sekolah berperan juga, tidak mengikuti budaya-budaya yang secara universal itu kurang efektif, ya. Jadi sekolah bisa juga mengarahkan ke budaya-budaya yang lebih konstruktif, yang lebih bermanfaat bagi warga masyarakat. Nah, ini adalah beberapa prinsip administrasi hubungan sekolah masyarakat. Bagaimana hubungan sekolah masyarakat dilaksanakan? Ini ada berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk tertulis, bisa berbentuk lisan, ada bisa teknik peragaan, ada berbentuk elektronik. Jadi sekarang ini pilihannya sangat besar sekali, ya, sangat banyak sekali, ya. Secara elektronik misalnya, katakanlah menggunakan internet, ya. Sekarang internet ini bukan dianggap sebagai sesuatu yang baru.
eh, hampir ya semua kalangan ini sudah menggunakan internet. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, mau tak mau internet itu adalah sarana penting dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk program dalam bentuk medsos, media sosial, maupun dalam bentuk sekolah membuat website ya, di mana memungkinkan warga masyarakat berinteraksi, terlibat di dalam membangun website itu. Jadi warga masyarakat bisa memberi komentar atau menyatakan sesuatu di website itu. Nah, itu tentu akan lebih luas ya, akan lebih terbuka, kapan saja bisa diakses. Teknik tertulis, adanya buku kecil, pamflet, berita kegiatan murid, catatan kegiatan gembira, buku kecil tentang cara bimbingan anak. Ini salah satu bentuk dari teknik secara tertulis. Yang disampaikan di media elektronik itu sebetulnya juga berbentuk tertulis ya. Jadi informasi-informasi tentang pendidikan yang disediakan oleh sekolah bisa diakses oleh orang tua murid. Sehingga orang tua murid dapat memahami bagaimana berhubungan dengan anak, bagaimana membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ke sekolah kepada anak-anak. Itu bisa melalui website ya. Jadi bisa diakses kapan saja. Dan itu tidak hilang, berbeda dengan media sosial itu karena dia bergerak ya, maka yang tanggal terbaru itu yang muncul, yang lama-lama itu semakin lama semakin hilang. Kemudian teknik lisan, bisa juga sekolah kalau ada anak-anak yang sakit maka ada kunjungan ke rumah, atau ada acara-acara tertentu maka sekolah bisa juga datang ya. Misalnya ada orang tua siswa yang sakit, maka pihak sekolah bisa datang mengunjungi orang tua peserta didik tersebut, sehingga masyarakat merasa ada perhatian yang besar dari pihak sekolah terhadap warga masyarakatnya. Bisa juga dengan mengundang orang tua, kita melakukan pertemuan. Nah, sekarang ini pertemuan itu bisa juga diselenggarakan secara daring ya. Jadi yang bisa disimpan, yang bisa diakses kapan saja melalui YouTube misalnya. Nah, inilah beberapa teknik hubungan sekolah dan masyarakat dapat diciptakan. Nah, bagaimana proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat? Pada prinsipnya, proses itu adalah tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan itu dimulai dari penyusunan program, pelaksanaan program, pengawasan dari program itu. Selanjutnya ada tindak lanjut. Dia ada 4 program utama dari proses suatu kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi atau pengawasan, kemudian ada tindak lanjut. Untuk diketahui bahwasanya program Husemas itu merupakan bagian integral dari program sekolah. Nah, biasanya kalau sekolah itu memiliki RESTA, rencana strategis. Rencana strategis itu antara 4 atau 5 tahun. Nah, di dalam itu salah satu bagian dari rencana strategis itu adalah program Husemas ya. Jadi program Husemas itu tidak dibuat di awal tahun saja, tetapi dirinci dari program strategi sekolah. Untuk 5 tahun, untuk bidang Husemas misalnya apa program yang akan dikembangkan. Maka setiap tahun itu adalah rincian dari atau pelaksanaan dari tahapan-tahapan program strategis atau 5 tahunan dari program sekolah. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia. Nah, media itu ini jelas ya.
Tapi kalau sudah dicantumkan dalam Restra, tentu itu sudah mendapat bagaimana pengalokasian dana. Perencanaan program hubungan sekolah masyarakat yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan melibatkan berbagai pihak, dewan guru, komite, wali siswa, dan tokoh masyarakat. Dalam perencanaan strategis, ya sekolah ini perlu melibatkan masyarakat melalui komite sekolah. Nah, kemudian dalam pelaksanaan, dalam merinci setiap tahunnya, itu perlu kembali melibatkan komite sekolah atau warga masyarakat. Sehingga kalau misalnya bisa jadi program itu direvisi, ya, meskipun itu sudah dilakukan perencanaan untuk 4-5 tahun. Nah, kalau perlu ada revisi atau penyesuaian, maka dilakukanlah penyesuaian. Nah, dengan demikian program yang akan diluncurkan itu betul-betul program yang diterima oleh masyarakat dan dapat dilaksanakan. Kemudian program kegiatan dipersiapkan pada awal tahun ajaran baru setelah mendapat masukan dari dewan guru dan disosiasikan. Jadi sebagai bagian dari kegiatan tahunan yang dijabarkan dari Restra, maka setiap awal tahun itu perlu disosialisasikan kembali. Pada tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan ini. Karena dalam target 5 tahun program Puskesmas ini harus bisa seperti ini. Nah, itu untuk 5 tahun itu dicantumkan dari Restra. Tiap tahun itu merupakan jabaran-jabaran dari Restra, sehingga untuk masa 5 tahun yang akan datang itu sudah terpenuhi program apa yang akan dicapai. Kemudian ketetapan program sekolah harus melalui musyawarah. Nah, ini harus ada musyawarah, ya. Jadi tidak bisa hanya menurut keinginan dari kepala sekolah. Oke, kepala sekolah bisa menyampaikan dan meyakinkan warga masyarakat tentang apa program Puskesmas yang akan dilakukan. Nah, kalau warga masyarakat itu keberatan, maka kepala sekolah harus terbuka, ya, melakukan penyesuaian, memenuhi kebutuhan masyarakat akan program hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian pelaksanaan pengorganisasian. Jadi kalau setelah direncanakan tentu perlu diimplementasikan. Pada tahapan implementasi ini tentu melibatkan berbagai pihak, ya. Maka perlu penjadwalan, ya, kapan dilaksanakan, apa nama programnya, siapa yang menjadi koordinator, siapa saja yang terlibat. Nah, ini perlu disinkronisasikan pada awal tahun, dan dalam pelaksanaannya perlu dikoordinasikan, perlu antara berbagai pihak itu perlu ada kejelasan, ya, tentang apa programnya dan bagaimana melaksanakan program, termasuk juga apa hasil yang akan didapat dari pelaksanaan program tersebut. Nah, dalam ini tentu sebagai penanggung jawab utama itu adalah kepala sekolah. Meskipun di sekolah itu sudah ada bagian khusus, bagian Puskesmas, ya, wakil kepala sekolah yang menangani hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, kepala sekolah tentu perlu mengkoordinir, ya. Jadi pelaksana utama itu adalah orang yang ditugaskan atau pihak yang ditugaskan untuk menangani Puskesmas ini. Kemudian proses seperti itu pengawasan, ya. Pelaksanaan hubungan sekolah masyarakat ini perlu diawasi. Awasi itu baik pada tahap persiapan, tahap pelaksanaan maupun tahap selesai kegiatan dilaksanakan untuk melihat sejauh mana dampak atau efek. Pengawasan ini akan melihat sejauh mana efektivitas program Puskesmas yang telah dilaksanakan. Kemudian kalau bicara efektivitas itu adalah bicara tentang sejauh mana tujuan tercapai. Kemudian efisiensi. Nah, efisiensi ini berbicara tentang sejauh mana sumber daya itu bisa digunakan secara maksimal. Sumber daya dalam yang dimasukkan di sini ini termasuk baik yang fisik maupun yang non fisik, ya. Misalnya masyarakat memiliki
gedung serbaguna yang di dalamnya terdapat fasilitas olahraga misalnya. Nah, sekolah bisa bekerjasama dengan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, sehingga ketika anak-anak praktek olahraga misalnya, itu bisa menggunakan sarana yang dimiliki oleh masyarakat. Termasuk juga sumber daya yang bersifat non fisik, misalnya tradisi-tradisi ya. Di masyarakat tentu akan banyak tradisi-tradisi yang mungkin saja akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, tentu tradisi ini banyak yang bersifat positif ya. Oleh sebab itu sekolah bisa memanfaatkan tradisi-tradisi yang bersifat positif tersebut. Misalnya budaya baca Quran setelah salat subuh misalnya. Bagaimana sekolah juga menugaskan anak-anak misalnya membuat buku, bahwasanya anak-anak ikut terlibat dalam kegiatan baca Quran setelah subuh di musala atau masjid. Nah, ini adalah satu contoh ya dari sumber daya yang bersifat non fisik. Dan banyak contoh-contoh lain ya yang bersifat non fisik yang bisa diberdayakan oleh sekolah untuk mendukung program sekolah. Jadi tidak hanya program ekstrakurikuler, tetapi program-program masyarakat itu bisa diberdayakan untuk membentuk kepribadian dari peserta didik. Nah, apa peran personil? Dalam ini adalah guru ya, dalam program hubungan sekolah masyarakat. Pertama itu adalah membantu sekolah dalam melaksanakan kegiatan Husemas. Jadi guru ikut membantu dalam mengimplementasikan program Husemas. Karena guru itu salah satu bagian dari pelaksana Husemas ya. Jadi sebetulnya bukan hanya membantu, tapi adalah pelaksana. Kalau membantu itu bisa dibantu, bisa tidak. Tapi kalau sebagai bagian pengimplementasi, guru harus terlibat langsung. Untuk kegiatan pembelajaran misalnya, tentu masing-masing guru itu terlibat bagaimana membangun hubungan kerjasama dengan orang tua siswa. Jadi kenapa misalnya banyak kasus terjadi ketika sekolah memberi sanksi terhadap anak-anak lalu diprotes oleh orang tua siswa, malah ada orang tua siswa itu yang memukuli guru. Nah, itu sebetulnya karena hubungan antara guru dengan orang tua murid itu tidak terbina. Tapi kalau ada hubungan yang baik itu tidak akan terjadi. Malah orang tua merasa betul-betul berterima kasih ya, atas program sekolah dalam mendidik anaknya. Nah, ini termasuk melibatkan orang tua dalam kegiatan pendidikan. Jadi setiap guru sebetulnya terlibat ya di dalam administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Cuma ada yang berhubungan dengan mata pelajarannya, tapi ada juga yang berhubungan dengan kegiatan atau program sekolah secara umum. Kemudian guru itu juga berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jangan sampai ini guru merasa hebat itu lalu tidak ikut dalam kegiatan bermasyarakat, hanya kegiatan mengajar saja. Jadi guru kan umumnya hidup di masyarakat, maka terlibatlah dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Kemudian dalam melaksanakan semua itu, guru melaksanakan kode etiknya. Jadi harus sesuai dengan kode etik guru ya. Jadi tidak boleh pelaksanaan hubungan sekolah masyarakat ini melepaskan diri dari kode etik guru. Dimanapun guru di sekolah maupun di masyarakat itu tetap pendidik ya. Warga masyarakat akan melihat bagaimana perilaku guru. Misalnya ketika di sekolah guru itu rapi ya, berpakaian rapi. Ketika di masyarakat, penampilannya seperti contoh dalam gambar ini ya. Nah, ini kan tidak mencerminkan sebagai perilaku
yang diteladani oleh warga masyarakat. Meskinya adalah bagaimana penampilan guru ke sekolah, begitu juga penampilan dalam masyarakat. Bapak kira itu saja ya, pembahasan tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Tentu pembahasan ini akan lebih luas ya. Namun dalam waktu yang terbatas ini hanya beberapa bagian kecil dari materi hubungan sekolah masyarakat yang bisa disajikan. Terima kasih.